Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Wah, jujur saja saya sangat antusias hari ini karena kita bakal ngebahas salah satu performa paling dominan di turnamen sejauh ini. Kita langsung aja ya masuk ke kemenangan telak 3-0 Brazil atas Haiti. Buat kita yang suka analisis bola, pertandingan ini benar-benar jadi contoh sempurna gimana tim elit sekelas Brazil bereaksi, beradaptasi, dan mengeksekusi taktik super cerdas di bawah arahan Carlo Ancelotti. Nah, sebelum peluit kick-off dibunyikan, ada satu awan gelap yang menggelayut di atas skuad Seleção. Anda pasti tahu kan, tekanannya lagi tinggi banget. Setelah mereka ditahan imbang oleh Maroko minggu lalu, kritik langsung mengalir deras. Banyak yang meragukan ketajaman lini depan dan solidnya pertahanan mereka. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah, gimana sih cara tim bertabur bintang ini merespon saat semua mata tertuju pada mereka dan banyak yang meragukan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, respons brilian skuad Seleção yang membawa mereka melesat ke puncak grup C. Dan jawabannya sangat mematikan. Bermain di bawah gemuruh penonton di Stadion Philadelphia, Brazil nggak cuma sekedar main, mereka mendikte jalannya pertandingan. Ini adalah kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2026, dan ini bukan sekedar 3 poin biasa. Ini adalah sebuah statement. Kemenangan ini langsung melesatkan mereka ke puncak klasemen grup C, ngasih suntikan moral yang luar biasa dan yang paling penting, membungkam para kritikus. Kita bisa ngerasain banget kelegaan para pemain saat ritme sama mereka kembali nyetel di lapangan. Lanjut ke bagian kedua, duo mematikan kita, Cunha dan Vinicius, dan bagaimana penyesuaian taktik Ancelotti mengubah segalanya. Pertandingan ini benar-benar ngebuktiin seberapa berbahayanya lini serang mereka. Keputusan krusial Ancelotti buat narik Igor Thiago dan masukin Matheus Cunha sebagai starter benar-benar terbayar lunas. Bayangin aja, menit 23, Cunha udah buka keunggulan lewat bola di flag. Gak lama setelah itu, di menit 30-an, Cunha lagi-lagi nyetak gol lewat finishing cantik ke sudut atas gawang, hasil umpan matang Vinicius. Dan sebelum turun minum, Vini gak mau ketinggalan, dia nyetak gol ketiga. Tapi nih, yang wajib banget kita kasih standing ovation adalah umpan congkel dari Lucas Paqueta. Eksekusinya luar biasa dingin, ngelewatin pertahanan Haiti, dan ngasih ruang buat Vini buat nyelesain bola tepat di sela-sela kaki kiper Johnny Placid. Kelas dunia banget! Ngomong-ngomong soal Vini, pencapaian historisnya di awal turnamen ini di luar nalar. Dia udah terlibat langsung dalam 3 gol cuma dari 2 laga perdana. 2 gol, 1 assist. Kalau kita tarik mundur ke sejarah sepak bola Brazil di abad ke-21, Vini baru aja masuk ke klub super eksklusif. Sebelumnya, cuma Elano di 2010 dan sang legenda Rivaldo di 2002 yang bisa ngelakuin start seganas ini di Piala Dunia. Ini bukti nyata kalau Vini lagi ada di puncak performanya dan jadi motor utama serangan tim. Tapi, kita juga nggak boleh nutup mata dari bintang utama laga ini, Matheus Cunha. Torehan 2 gol alias brace yang dia bikin di pertandingan ini menempatkan dia sebagai pemain Brazil kelima di abad 21 yang bisa nyetak rekor tersebut di satu laga Piala Dunia. Dia sekarang sejajar sama nama-nama raksasa kayak Ronaldo, Neymar, Luis Fabiano, dan Richarlison. Penampilan Cunha ini adalah bukti mutlak kalau insting Ancelotti buat ngubah susunan pemain adalah sebuah master stroke. Sangat jitu. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Tembok kokoh pertahanan Brazil yang berhasil menutup rapat semua celah. Lini depan memang mematikan, tapi gimana dengan fondasi di belakang? Coba tebak angka favorit para pelatih bek di seluruh dunia. Yap, betul banget, 0. Pertahanan Brazil main dengan tingkat disiplin yang gila di babak pertama. Mereka benar-benar bikin lini serang Haiti frustrasi dan nggak ngasih ruang gerak sedikit pun. Hasilnya, Haiti agak ngelepasin satupun tembakan selama 45 menit pertama. 0 tembakan teman-teman, ini definisi sebenarnya dari dominasi defensif. Biar ada bayangan seberapa langkanya kejadian ini, mari kita buka buku sejarah. Tahu nggak terakhir kali skuad Seleção sukses bikin lawan sama sekali nggak bisa nembak ke gawang di babak pertama Piala Dunia itu kapan? Lawan Skotlandia di tahun 1990. Bayangin, butuh waktu 36 tahun buat Brazil ngulang level kesempurnaan bertahan seperti ini di panggung terbesar. Gila kan? Memang sih, di babak kedua Haiti mulai ngelawan. Mereka mulai keluar nyerang dan dapat beberapa peluang. Tapi justru di momen krusial inilah peran kiper kelas dunia diuji. Di menit ke-63, dari skema tendangan sudut, Ricardo Ade menang duel udara lawan Marquinhos. Sundulannya bahaya banget, tapi untungnya Alisson ada di posisi yang sangat pas. Dia bikin penyelamatan refleks yang luar biasa untuk mastiin gawang Brazil tetap bersih tanpa kebobolan, alias clean sheet. Lanjut ke bagian keempat. Kita akan lihat bukti dominasinya lewat angka dan statistik di balik layar. Terkadang mata telanjang bisa menipu, tapi data tuh jarang banget bohong. Coba kita bedah sedikit angkanya. Total tembakan kedua tim ini sebenarnya sama loh, 8 berbanding 8.
Kalau cuma baca angka itu, mungkin Anda mikir pertandingannya berjalan alot dan seimbang. Tapi tunggu dulu, mari kita intip metrik kualitas peluangnya, atau yang biasa disebut expected goals alias XG. Brazil nyatetin angka XG 1,5, sementara Haiti cuma 0,25. Kelihatan kan bedanya? Walaupun jumlah tembakannya sama, peluang yang diciptakan Brazil tuh jauh lebih matang dan berbahaya. Di sisi lain, pertahanan Brazil sukses maksa Haiti cuma bisa nembak spekulasi dari posisi-posisi yang sulit. Bener-bener efisien. Masuk ke bagian kelima sekaligus terakhir kita. Catatan penting menuju fase gugur, ngebahas soal cedera dan juga debut pemain. Kita tahu kemenangan ini luar biasa, tapi Piala Dunia itu kan maraton panjang, bukan lari jarak pendek. Dan sayangnya di balik selebrasi kemenangan ini, ada satu kabar buruk buat skuad Ancelotti. Di menit ke-40, pemain sayap Barcelona, Rafinha, harus ditarik keluar karena ada dugaan masalah di hamstringnya. Ini cukup bikin deg-degan mengingat Rafinha tampil tajam dan sempat nyetak gol yang dianulir karena offside di awal laga. Kalau cederanya lumayan parah, ini jelas jadi pukulan telak yang bisa ngerubah skema permainan tim di sisa turnamen. Tapi ya, kalau satu pintu tertutup, biasanya ada pintu lain yang kebuka kan? Di momen itulah kita disuguhin momen yang ditunggu-tunggu banyak fans. Si wonderkid, Endrick, akhirnya masuk dari bangku cadangan buat nyatetin debutnya di Piala Dunia. Dia main benar-benar meledak-ledak. Bahkan, Endrick nyaris aja nyetak gol keempat buat Brazil, seandainya timing larinya waktu nerima umpan Bruno Guimaraes nggak kecepatan sepersekian detik dan kena jebakan offside. Nah, situasi ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Mengingat kondisi kebugaran Rafinha yang lagi tanda tanya, apakah ini bakal maksa Carlo Ancelotti ngambil keputusan taktik yang lebih berani? Mungkinkah cedera ini justru jadi jalan pembuka buat Endrick untuk tampil penuh sebagai starter di laga-laga penentu selanjutnya? Ini bakal jadi keputusan taktis yang sangat krusial, dan pastinya kita semua udah nggak sabar pengen lihat strateginya. Oke, itu dia bedah taktik kita kali ini. Menurut kalian gimana? Jangan lupa buat terus ikutin update turnamen ini, dan sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya.